Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, jamaah salat maghrib, dan insyaallah kita lanjutkan nanti salat isya berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaharui niat kita di majelis ta'lim ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma damat legada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hari ini 3 jenazah yang kita salatkan. Kalau sudah kembali kepada Allah, roh kita diambil oleh Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya sebelumnya Allah mengingatkan kepada kita, orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, perhatikan kembali, evaluasi kembali, nilai kembali. Jujur aja, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lengah, kadang-kadang kita lupa menilai kembali apa yang sudah digawi, apa yang sudah diamalkan, apa yang telah dilakukan, khususnya dalam masalah ibadah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqran munsiyan au ginan mutghiyan au maradan mufsidan au haraman
mubnidan au mutan majhadan awid dajjal basarru gaibin yantaziru awis sa'ata fasa'atu adha wa amarru. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini berkualitas hasan. Terjemahannya kurang lebih demikian. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal, bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 hal. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami, kemudian kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan ini adalah perintah Rasulullah, bersegera beramal. Setelah kita salat subuh pagi tadi sampai waktu maghrib, kira-kira adakah yang salah, adakah yang keliru, adakah yang terabaikan, yang terlalaikan? Apakah kita sudah bersegera beramal soleh, beramal ibadah? Oh, ada ternyata. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, segera bertobat minta ampun kepada Allah. Bersegera beramal, amal soleh sebelum datang 7 macam kata Rasulullah SAW. Yang pertama, apakah yang kamu nantikan kecuali kemiskinan yang dapat melupakan diri kamu? Yang kedua, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan. Yang ketiga, sakit yang dapat mengendorkan. Yang keempat, tua renta yang dapat melemahkan. Yang kelima, mati yang dapat menyudahkan segala-galanya. Yang keenam, menunggu datangnya Dajjal, padahal ia adalah sejelek-jelek yang ditunggu. Dan yang ketujuh, menunggu datangnya hari kiamat, padahal hari kiamat itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang amat berat dan sangat-sangat menakutkan. Mari kita pahami yang pertama, apakah yang kamu nantikan kecuali kemiskinan yang dapat melupakan diri? Kemiskinan di sini dalam 2 arti. Pertama, kemiskinan harta. Semua kita miskin. Betapapun banyaknya harta yang ada pada diri kita, kita masih dikatakan miskin. Kenapa? Kita masih tetap minta kepada Allah. Itu artinya kita masih miskin. Adakah orang yang kadang minta kepada Allah? Ada. Karena menganggap diri sudah kaya, padahal miskin. Yang kedua, pengertian miskin di sini miskin iman, miskin ibadah. Imannya miskin membawa akibat kepada kemiskinan dalam ibadah. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, jaga ini,
Perhatikan. Yang kedua, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan. Orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala sombong terhadap Allah. Kalau sudah sombong terhadap Allah, sama halnya seperti iblis. Kenapa iblis dikatakan oleh Allah kafir? Karena kesombongan terhadap Allah, tidak mentaati perintah Allah. Padahal iblis tidak pernah mensekutukan Allah, tapi Allah mencap kafir, ingkar, karena tidak taat kepada Allah. Pada saat Allah memerintahkan, wahai malaikat, usjudu li Adam, hormati Adam. Fasajadu, semua iblis, semua malaikat bersujud menghormati, illa, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong, wa kana minal kafirin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kesombongan yang ada pada diri kita, maka itu yang menghalangi masuk dalam surganya Allah. Sekecil apapun, walaupun sebesar darah, sebesar atom sekalipun, kalau ada kesombongan dalam diri kita, itu yang menghalangi masuk surga ya Allah. Jadi hati-hati. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan segera beramal soleh, melakukan amal kebajikan, beribadah kepada Allah sebelum datangnya 7 macam. Yang kedua, sudah kita pahami, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan. Banyak orang yang kaya, sombongnya luar biasa. Banyak. Yang ketiga, sakit yang dapat mengendorkan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan amal-amal saleh kepada Allah. Alhamdulillah, jamaah kita walaupun sakit kaki melangkah ke masjid ini dan salatnya dengan menggunakan kursi, namun tetap beribadah. Itu suatu hidayah Allah, inayah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Syukuri, jangan mengeluh. Alhamdulillah aku masih kawa ke masjid, alhamdulillah masih aku bisa beribadah walaupun dalam posisi duduk, karena dibenarkan dan dibolehkan oleh Rasulullah. Kalau kita salat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Dalam keadaan berbaring tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih sadar, namun salat masih wajib hukumnya untuk ditunaikan, dilaksanakan, kecuali kalau sudah dalam keadaan sakaratul maut. Jadi sakit kadang-kadang di antara saudara kita mengendorkan untuk beribadah. Ayo kita ke masjid, aku kepala sakit, batis sakit, kadang-kadang mengendorkan. Nah, Rasulullah mengingatkan, jaga ini, jaga. Sebelum datang sakit, dalam keadaan sehat, gunakan kesehatan kita untuk lebih banyak meningkatkan amal ibadah, amal-amal saleh. Tidak ada di antara kita yang kada pernah sakit, kada pernah garing. Pasti itu. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Mari kita lihat firman Allah dalam Quran pada surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pasti kami uji, pasti kami coba, kata Allah. Cobaan dan ujian itu berupa adanya sesuatu, waljo, kelaparan. Pasti diuji, pasti dicoba. Bukan lapar karena puasa, tidak puasa tapi lapar. Kenapa? Karena ujar dokter kada boleh makan banyak, sebab kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Jangan banyak makan, lapar jadinya. Wal khauf, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ada pada diri kita semuaan. Siapa yang kada takutan mati? Semuaan kita takutan mati. Kenapa jadi takutan mati? Karena amal kita belum banyak. Oh, kita sudah beramal, tapi kita belum tahu pasti apa amal ibadah kita diterima Allah atau kada. Belum tahu. Ya, Ahmad Dahlan mengatakan, aku tidak takut mati, yang aku takuti sesudah mati. Murid-murid beliau bertanya, kenapa ya Pak Kiai? Karena aku kada tahu, ujar beliau, apakah amal ibadahku diterima oleh Allah atau kada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta pasti itu. Wal ampus, nah ya, ujian dan cobaan terhadap diri kita, sakit garing itu pasti. Wat samarat, kekurangan harta, buah-buahan ada pasti terjadi dalam kehidupan kita. Wabashiris sabirin, Allah katakan, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu, kata ulama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ada orang yang kada sabar melaksanakan perintah Allah, seperti salat dilaksanakan dengan tergesa-gesa, itu artinya kada sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak sabar zikrullah, tidak sabar dalam berzikir kepada Allah. Adakah ada orang yang berzikir membaca subhanallah, 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 subhanallah? Kayak apa memahami? Baca dengan tartil, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang kada sabar dalam beribadah. Apa ganjaran orang yang sabar? Orang yang sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, orang yang sabar di dalam mencegah kemaksiatan, kejahatan dan kemungkaran, apa ganjarannya? Allah melipat gandakan pahalanya, mencukupkan ganjaran pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Itu ganjaran bagi orang yang sabar. Kebalikannya, orang yang kada sabar, apa diberikan ganjaran dalam melaksanakan ibadah? Kada. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kok orang yang salat diancam dengan kecelakaan, dengan neraka? Wail karena apa? Kena lalai, lalai dari segi tumakninahnya, lalai dari segi bacaannya, lalai dari sudut waktu pelaksanaannya. Apalagi kalau kada sabar. Sabar di dalam menerima nikmat Allah, harus sabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, tua renta yang dapat melemahkan.
Kalau sudah tua benar, tuha benar, ya jelas melemahkan dalam pelaksanaan ibadah kalau imannya kada kuat. Kalau imannya masih kuat, meskipun sudah tuha, berumur 80, ada yang 90, bahkan barangkali ada yang 100, tidak melemahkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah mengingatkan hati-hati kalau sudah sampai tua renta yang diberikan umur oleh Allah, sehingga mengakibatkan melemahkan semangat untuk beribadah. Umur yang diberikan Allah kepada kita sampai sekarang ini, ayo kita gunakan untuk melipat gandakan, meningkatkan ibadah, amal-amal saleh kita sebagai sanggup bekal ke alam akhirat. Yang kelima, mati atau kematian yang dapat menyudahkan segala-galanya. Ya jelas, kalau sudah kematian itu tiba, sudah habis segala-galanya. Segala macam kenikmatan sudah habis, hilang. Nah, Rasulullah dalam hadis ini mengingatkan kepada kita, hati-hati. Umur kada babau. Adik-adikku, saudara-saudaraku yang masih muda, jangan menganggap aku masih aja. Jangan. Kalau sudah idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak pilih umur masih muda atau sudah tua. Kalau sudah sampai temponya, jatuh temponya, ya sudah, innalillah. Nah, Rasulullah mengingatkan jangan sampai kalau sudah tiba kematian menyudahi segala-galanya. Saya mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, ayo tingkatkan infak sedekah kita. Jangan menghadang sugih, jangan menghadang kaya. Berapa yang bisa kita infakkan, yang bisa kita sedekahkan melalui kotak infak? Silakan. Saya di sana saya letakkan ada kotak infak lajismu. Di atas ada 2. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Yang hasilnya itu digunakan untuk menyantuni fakir miskin. Baru-baru ini kan terjadi kebakaran di Pulau Sebuku. Duit dari lajismu itu kita bantukan ke sana. Nah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, ayo, mari kita tingkatkan sedekah kita. Jangan melihat jumlahnya, berapa kita bisa infakkan, 1000, ayo silakan, 500, ayo silakan, 2000, 3000, 5000, 10.000. Namun jangan sampai absen bila ke masjid sanggup duit untuk infak. Jangan sampai absen, jangan sampai lupa. Niatkan mendulik dulu dari rumah sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, ya kada apa-apa lagi, menyudahi segala-galanya. Nah, yang kelima, jadi ujar Rasulullah, jangan sampai datang yang kelima. Karena itu bersegeralah untuk melakukan amal-amal saleh. Yang keenam, menunggu datangnya Dajjal. Siapa garang Dajjal itu? Apakah sekarang sudah ada Dajjal itu? Banyak sekali Dajjal itu yang merusak akidah keimanan kita. Waspada, hati-hati. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa pada saat kita duduk tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kejahatan dari dajjal. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, menunggu datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Pada waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal Islam?" Nabi kita menjawab, Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah. Hadirin, Nabi kita sebagai Rasul, beliau bersaksi terhadap diri beliau, Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah. Bersaksi terhadap diri beliau. Yang kedua, wa iqamas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, yang dikenal oleh ulama fikih disebut dengan rukun Islam. Tolong anak-anak kita, cucu-cucu kita di rumah hati-hati ini. Ada yang terbalik, terputar. Rukun yang pertama sudah bujur, rukun yang kedua bujur salat, yang ketiga yang kadang-kadang terputar lawan yang keempat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Nah, itu terputar karenanya. Pelajaran agama di sekolahan itu. Kalau kita kadang hati-hati, tersalah anak cucu kita. Padahal menurut Quran dan Sunnah Rasul, rukun yang ketiga itu zakat, baru puasa, baru haji. Nah, diluruskan itu. Ternyata guru agamanya salah juga. Anehnya itu kok Kementerian Agama kok bertanda tangan buku yang diterbitkan pelajaran agama. Nah, kemudian malaikat Jibril tanya, "Mahwal iman?" Rasulullah menjelaskan, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat, qada dan qadar. Apa kata malaikat Jibril? Sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Dan terakhir ditanya, mata sa'ah, apabila terjadi hari kiamat? Nabi kita menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi kalau ada orang yang tahu hari kiamat itu tahun berapa gitu, nah itu sudah berita bohong. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ayo beramal saleh sebelum datang hari kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu apa? Kematian. Cepat atau lambat itu pasti terjadi pada diri kita masing-masing. Kiamat kecil namanya. Kalau kiamat besar kita tidak tahu. Kiamat kecil pun kita tidak tahu kapan terjadi, bila terjadinya, apa penyebabnya. Tidak ada suatu kematian tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ujar Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Hitung-hitung dirimu. Jadi sebagaimana ayat pada surah Al-Hasyr ayat 8 tadi, Allah memerintahkan kepada kita, ayo masing-masing diri kamu perhatikan kembali apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sudah kerjakan, apa yang sudah kamu usahakan. Kalau sudah benar, tingkatkan, pertahankan. Kalau belum, perbaiki. Kalau belum, perbaiki. Saya ingatkan kembali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
perbaiki wudu kita. Asbigil wudu, kata Rasulullah. Perbaiki wudu kamu, sempurnakan wudu kamu. Kesempurnaan wudu insya Allah akan membawa kepada kesempurnaan dan kehusyuan di dalam salat. Boleh coba. Kalau wudu kita kada sempurna, itu membawa akibat efek kepada ibadah salat kita juga kada sempurna. Asbigil wudu, berulang kali Rasulullah mengingatkan, sempurnakan wudu. Saya ingatkan kembali yang seringkali terlupakan pada waktu membasuh muka. Apa yang ketinggalan? Meratakan air wudu pada pelopak mata dan sudut mata. Seringkali terlupakan, dikira sudah tabasuh, padahal kada tabasuh dengan merata. Ayo kita perbaiki. Yang kedua, membasuh tangan. Masih ada saya lihat saudara-saudara kita yang membasuh tangan bergilir kanan lawan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Mestinya tuntungakan kanan dulu, sempurnakan yang kanan dulu, baru yang kiri. Digosok dan diratakan air wudunya, kata Rasulullah, di sela-sela jari tangan kita. Yang kanan, yang kiri. Usap kepala, bukan sebagian kepala. Nah ini juga merubah nih, Masya Allah ngalihnya. Kalau sudah tak kebiasaan membasuh kepala itu nang kayak ini, anak merubah mengusap kepala seluruh kepala sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, luar biasa ngalihnya. Merubahnya itu ngalihnya luar biasa. Al-Quran dan petunjuk contoh Rasulullah. Memang pendapat para imam mazhab, Imam Syafi'i mengatakan ini pendapatku ini bisa benar bisa salah. Fala tuqalliduni, kata Imam Syafi'i, jangan bertaklid kepadaku. Imam Syafi'i mengatakan ini, fala tuqalliduni, jangan bertaklid kepadaku. Kalau kamu tidak tahu kenapa aku berpendapat demikian. Al-Quran merintahkan wamsahu birusikum, sapu kepala kamu. Nah, timbul beberapa pendapat imam-imam mazhab. Itu pendapat. Semua imam-imam mazhab berpendapat mengatakan jangan bertaklid kepada kami. Perhatikan kembali itu. Terakhir, perhatikan pada waktu kita membasuh kaki. Jangan sampai mata kaki, tumit, lupa membasuh dan meratakannya. Bulan Desember hampir berakhir, berganti dengan bulan yang baru, tahun yang baru. Berakhirnya tahun 2019, masuk kepada tahun 2020, bukan bertambah umur kita, tapi umur kita berkurang setahun. Nah, Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana sikap kita di dalam pergantian waktu, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan dan tahun. Apa yang diajarkan Allah untuk menghadapi pergantian waktu itu? Salat 5 waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu.
Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.